itu dikasihkan kepada gurunya Imam Malik. Ibunya, istrinya, bapaknya Imam Malik ini, ibunya Imam Malik ini protes. Gimana tuh Pak? Mosok dapat 100.000 kok dimakan sendiri cuma 10.000. Oh ya kebalik, yang 10.000 dikasihkan ustadznya, dikasihkan gurunya, yang 90.000 untuk makan. Enggak, kata Bapak Imam Malik, enggak. Yang 90.000 ini kita kasihkan kepada gurunya Imam Malik yang sudah ngajari anak kita. Dari kedermawanannya orang tuanya Imam Malik, Imam Malik kecil itu, akhirnya anaknya jadi apa? Jadi orang top, menjadi rujukan salah satu 4 mazhab yang diikuti oleh seluruh umat muslim di dunia, Imam Malik. Itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, kamu harus ngerti, Imam Syafi'i 4 mazhab yang kita ikuti di Indonesia ini, itu muridnya Imam Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta. Paling lebarnya ya semeja ini, tebelnya zaman dulu. Kitab Al-Muwatta itu yang ngarang siapa? Imam Malik. Ya, Imam Malik itu punya murid hebat. Siapa? Imam Syafi'i. Maka guru itu sebenarnya bisa dikatakan sukses itu bukan gurunya yang pintar. Kok guru bisa dikatakan sukses itu melihat dari muridnya. Kalau muridnya sukses, muridnya pintar, jadi ulama, jadi orang besar, maka yang berhasil sejatinya bukan murid tapi gurunya. Kamu mandang di sini loh, Ustaz Iqbal di sini bisa ngajar Quran, Ustaz Farid, Ustaz Ulum, Ustaz Fatal di sini bisa ngajar ngaji. Manfaat artinya di sini. Loh, kamu jangan lihat Ustaz Farid, Ustaz Ulum, Ustaz Iqbal, ya. Lihat guru-guru dia. Siapa guru Ustaz Iqbal di Jombang? Siapa guru Ustaz Farid di Jombang? Siapa guru Ustaz Ulum di Jombang? Kok bisa punya murid semanfaat ini ilmunya? Punya murid kok pintar, bisa ngajar ngaji. Siapa gurunya? Itu yang kamu harus pandang. Maka kesuksesan seorang guru itu dilihat dari seberapa sukses muridnya. Fa'inna man. Kenapa kok kita disuruh untuk ngasih guru-guru kita itu berupa apa, sebagian harta dari kita? Fa'inna man, maka sesungguhnya orang, fa'inna man, maka sesungguhnya orang, allamaka, yang mengajarimu, fa'inna man, maka sesungguhnya orang, sesungguhnya wong, allamaka, yang mengajarimu, harfan, harfan satu huruf, harfan satu huruf, mimma, dari, harfan satu huruf, mimma tahtaju, mimma yahtaju, dari sesuatu yang kamu butuhkan, mimma tahtaju, dari sesuatu yang kamu butuhkan, ilahi, terhadap ma. Fitini, di dalam urusan agama. Fitini, di dalam urusan agama. Setuju, nyatet kalau itu. Domblong ngantuk nih, domblong nanti. Saya ulang. Sesungguhnya seseorang yang mengajarimu satu huruf dari beberapa
yang kamu butuhkan di dalam urusan agama. Itu gini lah maksudnya. Kenapa kok disuruh mengasih sebagian harta kita untuk kepada guru-guru kita? Kenapa? Karena beliau-beliau itu yang mengajari kita. Kalau kita yang mengajari ilmu agama, walaupun itu hanya satu huruf, itu sangat penting. Fahuwa maka adapun man. Fahuwa maka adapun man. Iku abuka adalah bapak kamu. Bapak kita. Iku abuka adalah bapak kita, bapak kamu. Fitini di dalam agama. Atau di dalam urusan agama. Fitini di dalam urusan agama. Sejatinya guru-guru ngajimu yang ngajari kamu ngaji, ya entah itu alif bata, entah itu ikra, entah itu Quran pokok, entah itu yang ngajari kamu kitab, entah itu yang ngajari kamu tajwid, pokoknya yang ngajari kamu ngaji itu sejatinya adalah bapakmu di dalam urusan agama. Makanya kemarin tak sampaikan tuh, bapak itu ada 3. Yang pertama bapak kandung, yang kedua bapak guru. Guru ngajimu itu bapak bukan kandung, tapi bapak urusan agama. Yang ketiga ada bapak mertua. 3-tiganya harus kita hormati. Tidak boleh dibedakan. Nah itu abuka fitini. Sejatinya guru-guru ngajimu itu adalah bapakmu. Halo. Ngantuk. Paham apa enggak? Belum. Paham mbak? Mbak kalau ngaji pagi ngelentuk. Ngantuk. Belum mandi makanya ngantuk. Sejatinya guru-guru ngajimu itu adalah bapakmu. Bapak bukan kandung, tapi bapak di dalam urusan agama. Makanya nanti nek manggil-manggil ustaz diganti sekarang dengan panggilan bapak. Oke, khusus saya jangan. Ini Ustaz Iqbal nih dipanggil bapak. Praktek sekarang Bapak Iqbal. Manggilnya bapak sekarang. Ya mamanya salah satu dari santri putri mamanya. Nanti manggil siapa? Manggil Ustaz Fatah, Ustaz Farid, Ustaz Tulun juga bapak. Kelihatan wis tuwek. Panggil bapak ya. Itu bapak lagi. Pak Bu. Babu. Wes. Wakana. Kamu nih manggil bapakmu, bapak, bokap. Ya. Mana? Yang perempuan kebanyakan lebay. Manggil itu yang biasa-biasa seperti saya itu. Manggil bapak, ayah lebay, ayah. Kamu pernah manggil bapakmu ayah? Singgu ya singgu sama saya singgu. Manggil bapak itu biasa kayak saya. Setiap bapak mau pergi apa namanya ngarit, ngerti ngarit? Ngarit itu apa? Cari rumput itu bapak. Tak tanyain, papi mau kemana pi? Biasa. Dedi.
Oh, Evan manggil bapaknya Dedi. Dedi Bakir. Iya Pak. Ada perempuan manggil Dedi. Papi. Abi. Kila ya. Abi. Buka. Bos. Abah. Oh, ada situ. Yang laki-laki semuanya kompak. Bos mana? Kalau Adam ini beda Adam. Manggil bapaknya dengan panggilan yang beda. Pae. Panggilan Jawa ya Dan. Pae. Iya terserah, ayah ya bisa, bapak ya bisa. Bapak mana? Yang penting itu panggilan untuk orang tuamu. Jangan panggilan pacarmu. Sekarang itu kecil-kecil SD itu loh, manggil cowoknya ayah. Nah, terus yang ceweknya dipanggil bunda. Manggil cowoknya ayah, manggil ceweknya bunda. Ini kamu gaya. Ditanya, ayah lagi ngapain ya? Ini bun, ayah lagi ngising. Lagi meeting. Manggil itu yang biasa-biasa nama ya wis. Manggil. Ada yang manggil beber. Ini manggil Zaki apa Wen? Kalau Zaki. Zaki manggil ini apa Zak? Karya. Tahu dia. Hah? Apa? Puyang. Apa puyang? Tidak usah aneh-aneh lo maksudku. Oh, manggil kok ayah bunda. Padahal kalau di rumah manggil mbok, mangan mbok, lalu apa mbok? Kalau sama ceweknya lo bunda, ayah. Ada pondok sini yang manggil ayah bunda? Ada. Tapi yang paling romantis di sini manggil itu Huri, manggilnya Gus. Gusnya manggil Huri, Neng. Gak zaman ayah bunda, sekarang Gus sama Neng yang musim. Gak ngetren ayah bunda itu. Wakana dan ada. Wakana dan ada. Wakana dan ada. Kalian apa manggilnya kebopen kalian? Abi. Wakana dan ada. Sopo ustadu guru. Sopo ustaduna guru kita. Guru ingsun. Wakana dan ada sopo ustadu guru kita. Ustadu itu kedudukan jadi apa? Ayo latihan. Nahwumu gimana? Ustadu jadi
jadi jadi fa'il. Fa'il i'rabnya harus rofa. Mana dalilnya? Al-af'alu yes, al-marfu'u rofa ya. Sekarang ustadu itu rofa, i'rab rofanya menggunakan sebabnya isim mufrad. Kalau itu fa'il, mana fi'ilnya? Kamu kan kalau lagu sorok sama Ustaz Fahri itu kan bagaimana itu? Ada fi'il, ada fa'il, gitu lagunya. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il, ada mubtada, ada khabar, ada mudhof, ilaih, ada na'at, ada man'ut. Kalau atof itu namanya apa? Maktuf. Kalau ada maktuf alaih. Kalau ada ayah ada gandeng. Kalau ada gus ada Amar manggilnya apa Amar? Manggil Umi manggilnya. Umi inna umawakum. Wes. Nah. Ya Mar, kamu bawakan ayam ya. Ustadu berarti nggak boleh diirabi nasab, maksudnya dibaca ustada, ustadi, itu nggak boleh, harus dibaca ustadi. Wakana dan ada sopo sing ono sopo ustaduna guru kita as-syekh al-imam Sayyiduddin Asy-Syaroni. Syekh guru atau ya guru atau disebut syekh. Syekh al-imam Sayyiduddin Sayroni. Sayrozi yo. Sayrozi apa Sayroni? Sayrozi. Yakulu ada ngendika sapa Sayyiduddin. Ngendika itu apa? Berkata. Yakulu adalah berkata sapa Sayyiduddin Sayrozi. Qala sudah berkata sapa Masaikhuna beberapa guru kita. Sapa masaikhuna beberapa guru kita. Sapa masaikhuna beberapa guru kita. Kalau syekh itu isim mufrad, guru ya. Kalau dijamakkan menjadi masyayikh. Menjadi kalau masyayikh itu beberapa menjadi jamak. Kalau dikasih nun sama alif belakangnya masyayikhina berarti jamaknya jamak apa? Masyayikhina. Jadi jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Itu harus ngerti kamu. Jangan cuma jamak wae. Lu keliru jimak. Jamak wae. Makanya hati-hati memilih bahasa Arab itu. Halo. Memilih kata-kata yang pas. Kalau salah sedikit fatal itu. Kamu bilang jamak itu kan arti yang lebih dari satu. Nah kalau jimak yang dituang bukan keliru, cuma sedikit yang keliru tapi perubahan maknanya banyak gitu ya. Seperti yang dulu tak sampaikan,
Ikhtiar. Ikhtiar itu bukan berusaha, tapi ikhtiar itu memilih. Jangan salah memaknani kata. Gayanya sok syar'i, tapi ngomongnya keliru. Maaf ya, kita tidak boleh saling pandang. Kenapa kok tidak boleh? Karena kita bukan muhrim. Ngomong wae keliru loh, tapi menggaya. Ngomong wae keliru. Orang yang al-ajnabiyah, orang lain, bukan saudara kandung, itu disebutnya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Understand? Yang betul, Mbak. Misalkan diajak salaman lain jenis yang bukan saudara kandung, maaf, kita bukan mahram, bukan muhrim. Di santri itu harus ngerti seperti itu. Ya dosa enggak? Ya enggak dosa, tapi yo mosok santri ngomong keliru kayak gitu kan yo lucu. Gayanya sok syar'i tapi ngomongnya wae keliru. As-Syaikh Imam Sadiduddin itu berkata, "Sob, bagaimana katanya? Man aroda, man sapa wonge, man siapa orangnya, man sapa wonge aroda karep sapa man." Karep itu apa, Mbak? Apa Mas karep? Terserah. Karep itu mengharapkan, mau. Mengharap. Man sapa wong aroda karep sapa man. Aroda itu kalimat apa? Fi'il isim huruf. Aroda huruf apa? Isim, tandanya apa? Tanda kalimat isim ada berapa? 4. Ada alnya enggak aroda? Ada tanwinnya enggak aroda? Kemasukan huruf jar enggak aroda? Nah, mana? Man itu apa kalimat? Apa huruf jar itu? Ayo, kemasukan huruf jar apa enggak? Aroda? Enggak. Dibaca jar enggak? Oh, berarti kalimat fi'il. Mana tandanya? Yaitu diawali dengan hamzah. Tandanya kalimat fi'il kan ana itu. Hamzah, nun, ya, ta. Masih belum paham? Berarti aroda disebut kalimat fi'il. Sekarang cari fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Ngikuti wazan apa? Fa'ala. Berarti aroda yarudu ardan wa mar fahuwa fa'ilun fahuwa maradun wadaka maridun. Terus uf'ul urdun latardun maradun miradun. Besok oleh pas maju munakos saya gitu, tak tanya begitu. Kalau bisa nasrib lancar ya, kan membanggakan kedua orang tuamu. Terus dilihat orang banyak itu, oh, pinter ternyata, bisa baca kitab, bisa nahwu sorof. Ya kemarin sudah bagi rapot. Ada tulisan naik kelas apa enggak? Yo, saya tunggu yang belum setor jurumiah. Besok pembagian kelas. Dari ini tak tunggu sampai malam. Udah tak bilangin dari kemarin. Udah setor yo wis, tetap berada di kelas 8. Kelas 8. Aroda mengharapkan sopoman ayyakuna ketika ada sopo ibnuhu anaknya man, sopo ibnu anaknya man, aliman adalah jadi alim, aliman adalah menjadi alim,
Aliman adalah menjadi alim. Aliman itu i'rabnya kan seharusnya dia jadi khobar tuh Mbak. Sebenarnya alimun gitu kan. Khobar kan rofa. Tapi kenapa kok dia nasab aliman? Karena menjadi khobarnya yakunu kana. Paham nggak? Belum paham sampai situ? Wis. Fayam bagi Arada mengharapkan ayakuna ketika ada sapa ibnu anaknya man aliman jadi alim. Kata Syekh Sadiduddin gini loh, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi seorang yang alim, orang yang pandai, faqih di dalam urusan agama, faqihu yufaqihu fiddin, menjadi seorang yang faqih, faham, pinter, alim di dalam urusan agama, maka seharusnya ayyuro apa ayyuro'a menjaga sokoman al-ghuraba'a orang yang mencari ilmu seharusnya menjaga seorang yang pengen anaknya menjadi alim, maka seharusnya orang tua itu menjaga al-ghurba'a. Menjaga apa? Menjaga orang yang mencari ilmu atau orang yang mondok. Menjaga anak-anak yang mondok mencari ilmu, minal fuqaha'i, dari orang yang ahli ilmu fikih. Al-fuqaha'i, dari orang yang ahli ilmu fikih. Seharusnya kalau kamu besok Mbak jadi ibu, bakalnya jadi ibu apa enggak kamu itu? Halo, bakalnya jadi ibu apa enggak kamu? Enggak pengen sebenarnya punya anak? Kok enggak jawab? Yang lanang-lanang ini bakalnya jadi bapak apa enggak? Nah, bakalnya jadi bapak, jadi ibu. Kalau kamu nanti punya anak, anakmu mondok, coba latihan dari sekarang, memuliakan kiaimu di pondok. Itu caranya gimana? Yaitu tadi, memberikan sebagian hartamu kepada kiaimu di pondok. Nanti akan menjadi, anaknya akan menjadi apa? Belum diterangkan di sini. Wa yukrimahum. Pokoknya seharusnya orang tua kalau pengen anaknya jadi alim, maka seharusnya orang tua itu mengasih sebagian hartanya untuk kiainya di pondok. Wa yukrimah, dan memuliakan sokoman hum, kepada ghuraba. Wa yukrimu, dan memuliakan sokoman hum, terhadap ghuraba.
Wa yu'adzima dan mengagungkan sapa man hum terhadap ghuraba. Siapa itu ghuraba? Orang yang mencari ilmu atau orang yang faham di dalam urusan ilmu. Wa yu'tiyahum wa yu'tiya dan apa? Maringi itu apa? Ngasih. Wa yu'tiya dan mengasih. Sokoman mengasihi maksudnya memberi sesuatu. Wa yu'tiya dan memberi sokoman hum terhadap ghuraba sayan sesuatu. Sayan sesuatu. Kalau pengen jadi anakmu nanti jadi orang yang alim, maka muliakanlah guru-gurumu. Itu latihan orang tua. Orang tua dibilangi, Bu, kalau pengen Pak anak saya menjadi anak yang manfaat di pondok, Ibu punya apa? Ini latihan. Rame yang pojok itu, bucin. Kalau nggak tidur rame itu. Gimana nih nggak itu kitabnya? Wong tuanya dikasih tahu, Bu, latihan. Nah, di mondok ngasih. Kalau panen, biasanya di sini panen apa sih? Di sini biasanya apa? Kebanyakan apa? Panen apa? Kelapa. Coba kalau panen, kalau di Jawa itu Mbak biasa. Bapak saya itu kalau kan tani, panen apa namanya? Padi. Itu biasanya ngasih beras ke bunyai, ke kiai. Beras untuk apa? Untuk dimakan santri-santri. Ya, itu latihan gitu. Bapak misalkan panen panen kelapa, yo kelapa. Itu ya ustadznya dilempar kelapa gitu. Kalau kamu panen ketela, singkong, ya ustadznya dilempar ketela, singkong. Kamu kok panen apa lagi? Apel misalkan, nanam apel, ustadznya lempar apel. Kamu panen semangka, durian, ustadznya dilempar durian. Tapi lemparnya jangan sekarung. Antar, no Ustaz. Ini dari ibu panen jeruk, ini panen semangka, panen durian, satu karung. Ini panen kelapa Ustaz. No, tak kasih 50 karung. Dibuat apa 50 karungnya dibuat mandi. Itu loh nanti. Kalau kamu walaupun anaknya itu kok di pondok nakal. Ini catat nih. Anaknya kok di pondok nakal loh di pondok. Pokoknya sudah mau ngaji, sudah mau sekolah, sulit diatur, kabur. Tapi kok orang tuanya itu baik dengan guru-gurunya pondok. Mesti anaknya nanti berubah. Pegang omongan saya. Mesti anaknya berubah. Kalau orang tuanya baik kepada kiai-kiainya di pondok, guru-gurunya di pondok. Kenapa? Kok begitu? Iya, karena yang diajarkan kepada guru kepada murid itu bersentuhan langsung dengan hati. Kalau hatinya seorang guru itu tidak ridho, tidak ikhlas ngajar kepada beberapa murid karena dari orang tuanya tidak bisa kompromi dengan baik dengan guru-gurunya, itu akan berdampak kepada anaknya di pondok. Nah, kalau kamu orang tuamu itu baik kepada ustadz-ustadznya, ustazahnya, guru-gurunya, kiai-kiainya, nanti lo kamu walaupun di pondok itu nakal, nanti akan berubah jadi anak yang baik. Fa ilam yakun, maka ketika tidak ada, fa ilam yakun, maka ketika tidak ada sapa ibnuhu anaknya man, aliman adalah menjadi alim. Ilam yakun, maka ketika tidak ada sopo ibnu anaknya man, aliman adalah menjadi alim. Ketika anak itu kok tidak jadi alim, misalkan ibu kamu sudah baik kepada kiai-kiai di pondok, sudah kalau panen kelapa ngasih, kalau panen jeruk ngasih, ada rezeki sedikit
belikan makanan untuk guru-gurunya di pondok. Tapi kok kamu lulus pondok masih nakal? Maksudnya kamu belum menjadi orang yang alim. Ya kuno, maka ada hafidu sopo putuneman aliman adalah jadi alim. Ya kuno, maka ada, maka jadi hafidu cucunya man putu kalau bahasa Jawa. Kalau di sini kok cucung ya. Cucung apa cucu? Cucung. Sopo hafidu cucungnya man aliman menjadi alim. Loh, kalau anaknya itu orang tua sudah baik kepada guru-gurunya di pondok, nanti anaknya kok nggak alim, mesti nanti cucunya jadi alim. Turun terus, dicari terus. Wa min taukiri dan setengah dari mengagungkan muallimi guru. Wa min taukiril muallimi dan setengah dari mengagungkan seorang guru. Allah yang siap adalah ketika tidak beda lagi ini pembahasannya. Jadi kalau orang tua pengen anaknya jadi alim di pondok, yang baik kepada kiainya atau guru-gurunya di pondok. Cara baiknya gimana? Ya cara baiknya kalau punya rezeki sedikit dikasih ke pondok. Ngomongnya jangan bentak-bentak kepada guru-gurunya. Itu mengagumkan apa? Anaknya di pondok itu ndak beres. Paham? Nah, dulu kan pernah saya cerita itu di Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada kok. Dulu itu ada orang mondokkan anak ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu makan ayam, Pak. Santrinya setiap hari makan, kalau sekarang tempe sama kangkung. Waktu di situ orang tuanya protes. Ngelihat Syekh Abdul Qadir itu makan daging ayam. Enak nih, ini jadi pelajaran bagi kamu nanti ketika kamu punya anak atau kamu punya orang tua. Protes itu orang tuanya. Enak nih ini Syekh Abdul Qadir ini makannya ayam, tapi anak saya makannya tempe. Udah seimbang. Enak nih gurunya kok makan enak, muridnya makan tempe. Protes. Mama no Syekh Abdul Qadir. Bahasa sini apa? Mak mano. Cak mano ini Syekh Abdul Qadir. Mosok anak saya kok makan tempe, jenengan makan ayam. Ini nggak fair. Akhirnya Syekh Abdul Qadir apa? Ayam yang sudah dimakan itu kan ada tulangnya. Tulangnya Syekh Abdul Qadir itu dibuang. Sudah dibuang. Ibu, sini bu, didudukkan di sini. Nggak usah bentak-bentak ngomongnya, kata Syekh Abdul Qadir. Ini pelajaran. Wali santri itu nggak boleh bentak-bentak gurunya di pondok, siapapun guru, berdampak kepada anaknya. Ini pelajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisahnya nyata, tertulis di Manaqib Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang Manaqib itu biasa kita pernah baca itu. Nah, ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah. Nah itu di Manaqib itu tertulis itu. Wali santrinya protes. Enak nian saya, masa anak saya makan tempe, jenengan gurunya makan ayam. Akhirnya dipanggil sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sini bu, didudukkan. Ngomongnya yang enak. Kenapa saya makan ayam? Sini nggak popo. Akhirnya tulang itu disuruh ngambil. Tolong ambilkan tulang itu. Diambil sama wali santri, ditaruh piring. Akhirnya dipegang tulang-tulang itu. Tulang paha, tulang kepala yang sudah dimakan oleh Syekh Abdul Qadir kan jadi tulang. Dilempar sama Syekh Abdul Qadir. Itu jadi ayam jago. Tulang yang sudah sudah remuk, yang sudah bekas makanannya Syekh Abdul Qadir, itu dipegang sama Syekh Abdul Qadir, dilempar. Itu langsung berubah jadi ayam jago.
Itu satu tulang itu. Satu tulang lagi dilempar, pure jadi ayam. Wali santrinya terperangah. Masya Allah, tulang dilempar jadi ayam. Kok bisa sayang? Akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang gimana? Bu, kalau anak ibu sudah bisa seperti ini, ngelempar tulang ayam jadi jago, jadi ayam lagi, tulang ayam dilempar jadi ayam, anak ibu boleh makan enak di pondok. Kalau anak ibu sudah bisa melempar tulang ayam berubah jadi ayam hidup, maka anak ibu boleh makan enak di pondok. Setelah itu ibu Ina nangis sujud kepada Syekh Abdul Qadir aja. Maaf kalau saya lancang kepada saya. Ya udah apa-apa. Artinya pelajaran penting di sini, semua anak di pondok itu kedudukannya sama. Makanya kamu jangan iri, Ustaz Ulum kok rokokan. Saya tidak boleh karena ada fase masanya. Dulu Ustaz Ulum merokok, Mbak. Waktu saya masih pengurus, ngerokok, ketahuan saya, tak hukum itu Ustaz Ulum. Ustaz Ulum ketahuan rokok di kamar. Kalau di Kemoji itu tidak boleh ngerokok di kamar, boleh ngerokok tapi di luar pondok, di halaman pondok tidak boleh. Ketahuan ngerokok, tak hukum karena masih jadi santri. Saya juga begitu. Dulu tidak boleh, saya awal masuk bawa HP di pondok. Padahal saya mondok itu sudah besar, sudah lulus SMA saya mondok, tapi tidak boleh pegang HP karena ngikuti peraturan yang ada di pondok. Pernah saya itu sembunyi-sembunyi bawa HP dari rumah, kan baru beli, kayak kamu baru beli itu kan kalau ditinggal di rumah saya bawa, ketahuan pengurus, disita 1 bulan, tidak boleh saya ambil. Kenapa? Karena tidak menaati peraturan yang ada di pondok. Saya pernah menjadi santri, makanya bedanya tidak ada hari kiai, adanya hari Santri. yang kompak kok. Tidak ada hari kiai, adanya hari Santri. Gak ada hari bunyai, adanya hari Santri. Kenapa kok adanya hari santri, gak ada hari kiai? Tahu? Gak ada hari ustadz, adanya hari santri. Kenapa begitu? Tahu jawabannya? Karena kiai itu sudah pernah menjadi santri. Artinya seorang kiai, seorang ustadz itu adalah santri. Tetapi kalau santri belum tentu jadi kiai. Kalau santri belum tentu jadi ustadz. Tapi kalau ustadz, kiai, bunyai, ustadzah itu hakikatnya adalah santri. Artinya pernah mondok, pernah nyantri. Makanya disebut hari santri. Karena kalau kiai sudah pasti santri, kalau santri belum pasti jadi kiai. Understand? Yes. Kalau kamu ditanya harus tahu jawabannya. Paham? Nah, ada masa-masanya gitu. Saya pernah dulu, saya selama di pondok itu ngepel halaman musola itu setiap sore. Itu loh, walaupun saya sudah diundang, kalau di luar sudah dipanggil ustadz. Di luar sudah ngisi-ngisi pengajian, balik ke pondok ngepel saya. Kalau jamaah tahu loh, kok ustaz kok ngepel ya? Tapi itu kalau di pondok begitu, karena saya masih menjadi santri, ngepel, nyapu. Kalau pagi itu saya habis sholat subuh, ada mobilnya Yai Imron itu langsung pakai selang panjang, seneng deh nyuci mobil di depan dalam di depan rumah Kiai, nyuci bersihin. Enak soalnya kalau buka mobil banyak jeruk masih ketinggalan, banyak apel, roti. Kalau kebetulan kadang amplopnya kan banyak ya Imron, habis pengajian itu kan di mobil banyak. Itu kadang masih nyelip satu amplop belum dibuka. Kadang sudah dibuka tapi ketinggalan. Kadang bisa ada 100.000, lumayan. Santri nemu uang 100.000. Coba. 100.000. Itu uang enggak enggak, jelas itu punyanya kiai, malah berkah punyanya kiai. Makanya kalau pagi itu rebutan Mbak di pondok itu nyuci mobilnya kiai. Itu ada mobil dipakai semprotrat, di sabun, habis itu yang membersihkan mobil yang di dalam. Lihat amplop tuh, lihat. Biasanya yang nyuci itu anak 2 itu rebutan, cepet. Maupun di belakang jok mobil itu kan ada
Itu dicari, diaduk, amplopnya kan banyak. Cari satu nemu 50.000, kadang ya besar sampai 300.000. Ketinggalan gitu, ya itu rezeki gitu loh. Rezeki. Itu saya pernah, maksudnya pernah. Ya Ustaz Iqbal ini ya juga pernah jadi santri. Bagaimana setiap hari harus deres, harus dimarahi gurunya, harus dibimbing pada ustadz-ustadznya. Setiap hari saya yang ngepel. Ustadz Ulum, Ustadz Farid itu kalau pagi, kalau saya sudah jadi pengurus itu, yo tak bangunkan ya waktunya apa, jadwalnya nyapu halaman siapa, kayak kamu itu, jadwalnya ngepel siapa, jadwalnya nyuci mobilnya kiai siapa, setiap hari gitu loh. Itu kok tiba-tiba terus kesini jadi ustadz, enggak gitu loh. Ustadz Ulum, Ustadz Farid, Ustadz Fatah itu kalau di Kiamojo apa? Goreng tempe. Artinya apa? Itu ngikuti siapa? Perintahnya gurunya. Ya Ustadz Fatah dibagi apa? Bagian gorengan. Ya itu enggak diopahi loh di pondok. Lillahi ta'ala. Itu Ustadz Fatah itu bikin tempe, apa namanya, tempe goreng, itu dijual ke santri-santri. Uangnya kemana? Ke dalam, ke Bunyai. Itu yang perintah siapa? Yang perintah Bunyai loh. Semuanya santri yang sekarang jadi ustadz itu adalah bekas, bukan mantan, bukan bekas, tapi pernah menjadi santri. Understand? Ada masa-masanya gitu loh Mbak. Nanti, coba pegang omongan saya. Nanti ketika kamu sudah lulus dari sini mondok, terus setelah mondok dari Jawa pulang ke sini jadi ustadz, kamu akan menjadi posisi seperti saya, seperti Ustadz Ulum, seperti Ustadz Iqbal. Boleh pegang HP, kalau yang suka ngerokok boleh ngerokok, yang cewek ya boleh ngerokok, boleh pegang HP, boleh berdandan ya layaknya sebagai ustazah gitu loh. Semuanya ada masanya. Lah kamu sekarang nikmatilah masa menjadi santri. Karena yang jadi ustaz dulu juga merasakan seperti kamu. Understand? Understand? Yes. Makanya terus tidak boleh terus wali santri nuntut ustaznya kok gini, ustaznya kok gini, santrinya gini. Biasanya ada di Jawa itu banyak seperti itu. Ustaz, ini anak saya kok tidurnya di lantai, ustaznya di kasur. Yo saya yo maklumi yo, karena apa? Karena wali santrinya belum, biasanya nggak mondok. Kalau wali santrinya pernah mondok dulu, mesti ngerti. Yo memang jadi santri ya adanya dulu. Karena ustadznya dulu waktu jadi santri juga begitu. Karena semua itu ada fase atau masanya. Baris itu dibahas besok. Wa min tauqiril muallimi alla yamsiya amamahu wallahu a'lam. Rabbi fa'alna bi